Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Tidak lupa kami mengaturkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya kami mahasiswa Staimas Wonogiri menyampaikan dari Prodi BAI semester 6 mata kuliah kajian teks pendidikan yang diampu beliau Bapak Dosen Amir Mukminin SPD MPD. Pada kesempatan ini kami diberi tugas yaitu untuk dasar dari kitab Ta'lim Muta'alim pasal 8, yaitu pada masa mencari ilmu. Untuk ini kami marijo bersama Mas Zidan untuk yaitu menerangkan semampu kami. Untuk ini mungkin ada pertanyaan dari rekan kami, Mas Zidan. Monggo. Bahwasanya di kitab Ta'lim untuk pasal 8 ini dijelaskan masa-masa mencari ilmu, dan begitu juga ada dasar dalil lain yang menjelaskan bahwasanya tolakul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin. Itu mencari ilmu wajib hukumnya bagi setiap orang yang berangkat. Maka dari ini ada sedikit penjelasan yang perlu ditanyakan yang mungkin dijelaskan dari kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu dimulai dari umur berapakah seseorang mencari ilmu. Ya, baik. Tadi memang kewajiban thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, memang itu wajib dari salah satu hadis. Ini untuk dari kitab Ta'lim Muta'alim, ila waqtu tu'alimu minal mahdi ilal lahdi. Dikatakan bahwa waktu yang menghasilkan ilmu itu tidak terbatas pada titik, yaitu mulai dalam ayunan, artinya masih bayi sampai ke liang lahat. Jadi tidak terbatasnya atau mencari ilmu yang pada masa-masa sebagai umat Islam. Antara itu Mas Zidan. Lalu untuk yang kedua, bahwasanya di dalam mencari ilmu itu pasti ada sebuah proses yang dialami. Lalu bagaimanakah penjelasan dari kitab Ta'lim Muta'alim itu sendiri? Ya, dakhala Hasanu bin Ziyad fi nafaqahu wa huwa ainu samanina sanata walam yabut ala firosi arba'ina sanata fafaqta ba'da dzalika arba'ina sanata. Jadi dijelaskan dari kitab Ta'lim Muta'alim dari Syekh bin Ziyad mulai belajar ilmu fikih saat umur 80 tahun. Dia sudah belajar. Di yang 40 tahun beliau tidak pernah tidur di atas kasur, dan setelah itu berfatwa selama 40 tahun atau memperdalam dalam ilmunya. Artinya
dia banyak sekali berprihatin atau dalam usaha untuk mencari ilmu, untuk memahamkan dalam kitab-kitab Allah. Antara itu Mas. Bahwasanya dari Syekh Hasan tadi beliau belajar dari umur 8 tahun, kan sudah menginjak umur yang tua, maka ya, apakah bisa waktu-waktu yang lebih utama untuk mencari ilmu, bagaimana belajar dari kitab ta'lim itu sendiri? Ya, disebutkan dalam dalil wa abdulul waqati syarafu sabab wa waqtu sahari wa ma bainal asya ini. Dari dijelaskan yang artinya waktu yang lebih utama untuk belajar ialah pada masa mudanya. Waktu sahur, gambaran waktu sahur, waktu menjelang subuh, kemudian waktu antara maghrib dan isya, atau waktu menjelang subuh kemudian waktu antara maghrib dan isya. Artinya dijelaskan bahwa yang lebih baik pada mencari ilmu masa-masa muda, masa-masa masih dalam waktu pencarian ilmu. Itu Mas. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apakah seseorang bisa memiliki rasa bosan di dalam mencari ilmu? Lalu jika ada, bagaimanakah penyelesaian atau solusi dari kitab ta'lim muta'allim? Ya, lanjut dari pertanyaan yang keempat. Dalam kitab ta'lim muta'allim dijelaskan yaitu wayam bagi ayastahriko jami'a au kotihi faida mala min ilmi yastakhilu bi ilmi akhara. Jadi sebaiknya ia menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari ilmu. Jika sudah merasa bosan dengan satu ilmu maksudnya, maka gantilah menekuni ilmu yang lain. Artinya ya bisa untuk membuat syairan, membuat yang lain yang jelas kita bisa tidak kebosanan untuk mencari pahala lewat yaitu baca Quran, baca yang tentunya mendapat ilmu atau pahala yang banyak. Itu kiranya Mas. Lalu apakah boleh di situ jika kita merasa bosan terus membuat selingan sebagai hiburan ya untuk memotivasi atau memberi semangat kita di dalam mencari ilmu itu sendiri? Ya, jadi dalam kitab ta'lim muta'allim ini dijelaskan wa kana Banu Abbasin radhiyallahu anhu idamala minal kalami yaqulu hatu diwana syu'ara'i. Jadi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kalau sudah merasa bosan dengan satu cabang ilmu, kemudian dia berkata, ambillah kitab-kitab syairan. Artinya ya tentunya di atas tadi saya katakan kalau kita baca Quran yang jelas itu dengan dalilnya Al-Qur'anu syafi'un musafaun wa mahfilun musadokun man jalahu botahulal jannah wa man safahu khalfahu ilana. Jadi jelas dan tegas, lebih mantap bahwa baca Quran itu bisa menjadi obat dan bisa menjadi junatun tameng dari api neraka. Kiranya itu. Untuk yang terakhir dari kitab ta'lim muta'allim,
bagaimanakah jika kita bosan di dalam mencari ilmu, atau mungkin ngantuk, atau mungkin situ merasa jenuh dan sebagainya. Bagaimana cara mengatasi solusi tersebut agar lebih semangat, lebih bisa memahami ilmu yang kita pelajari? Ya, pertanyaan yang terakhir cukup bagus. Dari penjelasan kitab Ta'alim Muta'alim, yaitu wakana Muhammadu bin Hasan la yanamu laila wakana yadu'u indahu dafatiro wakana ida mala min nau'in yang duru fi nau'in akhara wakana yadu'u indahul ma'a wazilu naumahu bil ma'i wa kana yaqulu innal naumi al rohi. Dijelaskan dari Syekh Muhammad bin Hasan tidak pernah tidur malam. Beliau meletakkan kitab-kitab di sebelahnya. Kalau sudah bosan dengan satu cabang atau kitab, kemudian melihat pada kitab yang lain, Syekh Muhammad bin Hasan meletakkan air di sebelahnya, atau bila mengantuk, air tersebut digunakan untuk wudhu atau membasuh mukanya agar kantuknya hilang. Masih Syekh Muhammad berkata kantuk itu disebabkan panas. Oleh karena itu, untuk menolak kantuk tersebut harus menggunakan air yang dingin, air yang bisa untuk yaitu mendinginkan. Selanjutnya, pertanyaan sudah selesai. Dari ke-6 pertanyaan, kesimpulan yaitu mencari ilmu tidak mengenal usia. Selanjutnya, mencari ilmu itu penuh pengorbanan. Dan selanjutnya, yang ketiga, mencari ilmu harus tepat pada waktunya, atau waktu yang lebih tepat pada masa muda. Terus adalah kebosanan, itu ya berbuat syairan, yang tentunya syairan itu mendapatkan pahala, meninggikan surga kita, yaitu Jannatul Adn. Untuk ini Bapak atau sahabat mahasiswa, cukup kiranya itu yang bisa saya sampaikan dari kita berdua, Mas Jidan dan Pak Marijo, telah berusaha untuk memahamkan apa sebetulnya pada pasal 8 masa pencarian ilmu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.